Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Zahra, NIM 2110543014 dari kelas IE2, Statistik Multivariat Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi logistik. Regresi logistik merupakan suatu model matematik yang digunakan untuk mempelajari pengaruh hubungan antara satu atau beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen yang bersifat dikotomi. Analisis regresi logistik digunakan untuk mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dengan data bersifat dikotomi. Tujuan dari regresi logistik ini adalah untuk mendapatkan model yang paling baik dan sederhana yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Fungsi uji. Analisis regresi logistik digunakan jika yang pertama, variabel dependen berupa data kategori dikotomi atau multikotomi. Yang kedua, variabel bebas bisa berupa data kontinu maupun data kategori. Jenis regresi logistik yang pertama, regresi logistik sederhana, yaitu uji menggunakan satu variabel bebas. Yang kedua, regresi logistik berganda, yaitu uji menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Asumsi regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normal. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel dependen harus bersifat dikotomi. Dua kategori seperti tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Yang kelima, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang keenam, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang ketujuh, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor. Yang kedelapan, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Kelebihan dan kekurangan regresi logistik. Yang pertama, kelebihan. Cocok digunakan pada bidang kesehatan, khususnya bidang epidemiologi. Dapat memprediksi resiko terhadap suatu penyakit akibat dari suatu paparan pada desain kota. Asumsi lebih sedikit dari regresi linear. Dapat digunakan sebagai model prediksi dan faktor resiko terhadap suatu penyakit. Yang kedua, kekurangan. Data awal numerik diubah menjadi kategori. Prediksi yang didapat kurang akurat. Kurang bisa memprediksi faktor resiko yang terjadi. Model persamaan regresi logistik. P-aksen adalah probabilitas logistik yang didapat rumus sebagai berikut, di mana X atau ditulis E adalah fungsi eksponen. Perlu diingat bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural, sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma. Menjadi 2,72. Dengan model persamaan tersebut, tentunya akan sangat sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Oleh karena itu, maka diperkenalkanlah istilah odds ratio atau yang biasa disingkat XB atau OR-XB, merupakan eksponen dari koefisien regresi. Jadi misalkan nilai slope dari regresi adalah sebesar 0,80, maka XB dapat diperkirakan sebagai berikut. Metode pengujian dalam analisis regresi logistik. Yang pertama,
ratio, yaitu untuk menginterpretasikan hasil penelitian tentang besarnya pengaruh X terhadap variabel Y. Besarnya nilai XB dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, misalnya nilai XB pengaruh rokok terhadap kanker paru adalah sebesar 2,23, maka disimpulkan bahwa orang yang merokok lebih berisiko untuk mengalami kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Kedua, interpretasi ini diartikan apabila pengkodean kategori pada tiap variabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas adalah rokok. Kodenya 0 untuk tidak merokok dan kode 1 untuk merokok. Kedua, variabel terikat adalah kanker paru. Kode 0 untuk tidak mengalami kanker paru, kode 1 untuk mengalami kanker paru. Yang kedua, fresh R square. Yang pertama, pembedaan lainnya yaitu pada regresi ini tidak ada nilai R square untuk mengukur besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, dalam regresi logistik dikenal istilah fresh R square, yaitu nilai R square semu yang maksudnya sama atau identik dengan R square pada OLS. Yang ketiga, jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikan dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi ini menggunakan nilai chi-square. Perhitungan nilai chi-square berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Tahapan analisis regresi logistik. Yang pertama, analisis regresi logistik. Contoh hasil jawaban responden. Jika cuaca sedang mendung atau gelap di area penerbangan, apakah Anda masih ingin melanjutkan penerbangan? Jawabannya itu ya atau tidak. Keterangan variabel Y. 1 tetap naik pesawat, 0 membatalkan penerbangan. Ini datanya. Di data ini terdapat satu variabel Y dan dua variabel X yaitu X1 dan X2. Tahapannya yang pertama, kita buka aplikasi SPSS, klik Start, lalu ketik All Program, lalu ketik SPSS for Windows. Selanjutnya pada variabel view, buatlah definisi data sebagai berikut. Ini tampilan variabel view-nya. Selanjutnya klik data view, copy data ke data view sehingga hasilnya sebagai berikut. Lalu klik analysis, lalu regression, binary logistik sebagai tampilan seperti ini. Klik variabel penerbangan Y dan dipindahkan ke bagian dependen. Klik variabel umur X1 dan harga tiket X2 dan pindahkan ke bagian covariates sehingga hasilnya seperti di atas. Selanjutnya klik option, lalu pada statistik and fruit centang pilihan Hosmer show goodness of fit sehingga tampilannya sebagai berikut. Dan selanjutnya klik continue, lalu klik OK, maka akan keluar output-nya. Seperti ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibuat ini sudah memenuhi asumsi kelayakan model.
Hal ini dapat dilihat dari nilai C-square pada tabel Homer and Lemieux test, di mana nilai C-square hitungannya mencapai 0,118 dan nilai ini lebih kecil dari nilai C-square tabel pada di F sama dengan 8 dan alfa 5%. Besarnya 15,510. Jadi 0,118 kecil dari 15,510. Atau dapat juga dilihat dari nilai signifikannya yang lebih besar dari alfa 5%, yaitu 1,000 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa variabel umur X1 dan harga tiket X2, keduanya mempengaruhi penumpang untuk tetap ikut, baik pesawat atau membatalkannya. Lihat tabel output variabel in the action. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan pada uji WAL di masing variabel umur dan harga tiket, yang nilai signifikannya lebih kecil dari alfa 5%, signifikan kecil 0,05, di mana nilai signifikan variabel umur X1 sebesar 0,024 dan signifikan variabel harga tiket X2 sebesar 0,015. Nilai-nilai signifikan di atas dapat dilihat pada tabel hasil analisis SPSS sebagai berikut. Pada tabel output variabel in the action di atas juga dapat diketahui nilai ODDS ratio dari masing-masing variabel bebas. Untuk variabel umur X1, nilai ODDS ratio-nya sebesar 2,949. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua para penumpang, maka peluang mereka untuk tetap ikut naik pesawat lebih besar 2,949 kali dibandingkan membatalkan pesawat. Untuk variabel harga tiket X2, nilai ODDS ratio-nya sebesar 1,245. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mahal tiket, maka peluang mereka untuk tetap ikut naik pesawat lebih besar 1,245 kali dibandingkan membatalkan pesawat.